adik-adik. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Oke, mantap. Masih semangat ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan bahas materi tentang bilangan bulat dan operasinya. Oke. Jadi, adik-adik pasti bertanya apa itu bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu sendiri adalah sekumpulan himpunan yang terdiri dari himpunan bilangan negatif, nol, dan positif. Jadi, bilangan bulat juga disimbolkan dengan huruf Z. Iya. Adik-adik, jadi ini adalah contoh bilangan bulat. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, 0, 1, 2, dan 3. Adik-adik, bilangan bulat juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mengukur suhu, ketinggian, dan laba dan rugi di dalam kehidupan ekonomi. Ya. Oke, itu sedikit penjelasan umum tentang bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke operasi bilangan bulat. Jadi adik-adik, operasi bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Oke, sekarang kita masuk pada operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Oke, jadi adik-adik, dalam melakukan penjumlahan bilangan, kita hanya perlu memperhatikan tanda, yaitu tanda negatif dan tanda positif. Jadi aturannya, jika tandanya sama, hasilnya juga dijumlahkan, dan hasilnya tanda itu sendiri. Misalnya, jadi misalnya begini adik-adik, positif 5 ditambah positif 10 sama dengan 15. Karena tandanya sama, yaitu positif, maka hasilnya juga sama, yaitu positif. Oke, aturan yang kedua, jika tandanya berbeda, berarti hasilnya dikurangkan dan hasilnya mengikuti tanda yang lebih besar. Misalnya, oke, jadi contohnya begini, positif 10 ditambah negatif 5, hasilnya sama dengan 5. Mengapa di sini bukan hasilnya bukan negatif? Jadi karena di sini di aturannya tadi mengikuti tanda yang lebih besar, karena tanda positif lebih besar, maka hasilnya juga positif. Oke, adik-adik, itu saja penjelasan dari operasi penjumlahan. Sekarang kita masuk ke operasi pengurangan. Jadi adik-adik, dalam operasi pengurangan perlu kita ingat bahwa pengurangan bilangan bulat dapat diubah menjadi penjumlahan bilangan dengan labannya. Oke, untuk rumus umumnya,
Adik-adik pasti bertanya, kenapa di soalnya 5 dikurang 3, 5 dikurang minus 3 sama dengan 5 ditambah 3. Oke. Oke, adik-adik pasti bertanya dari mana ini 5 ditambah 3. Jadi, adik-adik di sini ada perkalian tanda. Negatif dikali negatif. Jadi, adik-adik negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Itu makanya 5 dikurang negatif 3 itu sama dengan 5 ditambah 3, yaitu hasilnya 8. Oke, contoh yang berikutnya kita ambil dari A ditambah negatif B, itu sama dengan 3 ditambah negatif 2 sama dengan, jadi adik-adik di sini juga ada perkalian tanda, yaitu positif dikali negatif. Jadi positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Jadi di sini bisa kita ubah menjadi 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Nah, oke adik-adik, ini saja pembahasan dari operasi pengurangan. Sekarang kita masuk ke operasi perkalian. Ya, oke adik-adik, jadi dalam operasi perkalian kita hanya perlu memperhatikan tandanya, yaitu positif dan negatif. Oke, aturannya tadi saya tuliskan aturannya. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif hasilnya sama dengan negatif. Begitu juga negatif dikali positif hasilnya negatif. Oke, jadi dalam melakukan operasi perkalian kita harus melihat aturannya. Jadi ini aturannya, adik-adik bisa baca sendiri. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Misalnya yang ini positif dikali positif sama dengan positif. Misalnya contoh soalnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi ini sesuai ya teman-teman. Adik-adik positif dikali positif berarti 5 dikali 5 sama dengan 25, hasilnya positif. Oke, sekarang ke yang negatif. Misalnya pakai soal yang sama saja, negatif 5 dikali negatif 5, berarti hasilnya sama dengan positif 25. Karena negatif dikali negatif tadi hasilnya positif, jadi negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. Oke, contoh yang berikutnya masih pakai angka yang sama saja, 5 dikali minus 5. Oke, karena positif dikali minus hasilnya negatif, berarti 5 dikali negatif 5 sama dengan minus 25. Oke, yang ini juga sama dengan yang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri saja. Ya, oke, ini saja penjelasan dari operasi perkalian. Sekarang kita masuk ke operasi pembagian. Oke, adik-adik, jadi dalam operasi pembagian itu aturannya sama dengan di dalam operasi perkalian. Jadi kita pakai aturan ini saja, kita hapus tanda. Hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap sama ya adik-adik, seperti ini. Positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif bagi positif hasilnya negatif. Oke, contoh soal
25 dibagi 5 sama dengan positif 5. 20 minus 20 dibagi negatif 4 sama dengan positif 5. 20 dibagi minus 5 sama dengan minus 4. Jadi masih sama ya adik-adik seperti aturan yang ada pada ya. Oke adik-adik, itu saja penjelasan dari keempat operasi pada bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan bulat. Jadi pada bilangan bulat ini memiliki 3 sifat, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, langsung saja ke sifat yang pertama, yaitu komutatif. Yang pertama itu komutatif. Oke. Jadi adik-adik, sifat komutatif adalah sifat pertukaran, di mana urutan itu tidak mempengaruhi hasil. Contoh, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi adik-adik, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ini bentuk umumnya, misalnya dalam penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, kita masuk sini Z. Contohnya 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ini untuk contoh penjumlahan. Untuk contoh perkaliannya 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi ini adik-adik, hasilnya urutannya tidak mempengaruhi dia punya hasil. Ya, oke, ini untuk penjelasan sifat komutatif. Sekarang kita ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat asosiatif. Oke, jadi adik-adik, sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, di mana walaupun cara pengelompokannya berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Untuk kita lihat dulu dia punya rumus umumnya, bentuk umum. Jadi ini dia punya bentuk umumnya adik-adik, misalnya A dikali B dikali C sama dengan A kali B dikali C. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Misalnya 4 dikali 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 4 dikali 4. Nah, jadi di sini hasilnya sama ya adik-adik. Misalnya ini 2 dikali 4 sama dengan 8
dikali dengan ini 4, berarti sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Ini juga sama dikali dengan 4, berarti hasilnya 8 kali 4 sama dengan 32. Ini juga hasilnya 8 dikali 4 sama dengan 32. Oke adik-adik, ini untuk sifat asosiatif dalam perkalian. Sekarang sifat asosiatif dalam penjumlahan. Misalnya ini bentuk umumnya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Misalnya contoh soalnya 6 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 6 ditambah 10 ditambah 12. Tadi hasilnya sama ya adik-adik. 10 kita jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya. 10 ditambah 12 sama dengan 22 ditambah 6 sama dengan 28. Jadi 10 ditambah 12 sama dengan 22 ditambah 6, berarti begitu dengan yang sebelahnya. 6 ditambah 10 sama dengan 16 ditambah 12 sama dengan 28. Jadi sama ya adik-adik. Dan sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir, yaitu sifat distributif. Jadi adik-adik, sifat distributif adalah salah satu sifat dalam operasi matematika yang mengubah atau yang mendistribusikan operasi penjumlahan dan operasi pengurangan ke dalam operasi perkalian. Bentuk umumnya kita langsung saja. Bentuk umum jadi ini bentuk umumnya teman-teman. Bentuk umum dalam penjumlahan didistribusikan ke dalam perkalian. Misalnya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B. Jadi ini ada perkalian masuk ya teman-teman. Ini dikali dengan ini dengan dikali dengan ini. Misalnya A dikali B, ini A dikali B ditambah A dikali C. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi ini teman-teman, ini kita punya contoh soal 5 dikali 4 ditambah 2. Pasti ini kita tinggal kali masuk saja. 5 dikali 4 di sini, 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 2. 5 dikali 2. Arti hasilnya 5 dikali 4 sama 20 ditambah 5 dikali 2 sama 10. Jadi hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan saja. Dari 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 2 ini sama dengan 30. Oke, adik-adik, ini untuk contoh sifat distributif dalam penjumlahan. Sekarang kita menjelaskan sifat distributif dalam pengurangan.
Oke, adik-adik tadi sifat distributif dalam pengurangan itu tidak jauh berbeda dengan sifat distributif dalam penjumlahan. Jadi dalam pengurangan itu hanya dia bedanya dengan penjumlahan saja, hanya di tandanya saja. Oke, kita langsung ke contoh SD. Misalnya 5 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 5 kali 4 dikurang 5 dikali 3 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 dikurang 5 kali 3 sama dengan 15. Oke, jadi adik-adik ini sama dengan pada pengurangan tadi, pada penjumlahan tadi, hanya berbeda apa sudah tandanya.